Arminareka Perdana itu didirikan tahun 1990. Alhamdulillah sudah 30 tahun melayani tamu-tamu Allah dengan baik. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Dalam kita mensiarkan Baitullah, niatnya lihat karena Allah, mau atau tidak itu sudah areanya Allah. Itu sudah wilayahnya Allah. Arminareka. Alhamdulillahirabbil alamin, di tahun ke-30 Arminareka Perdana sampai dengan bulan Februari jamaah kita sudah hampir mencapai 25.000 orang. Semuanya bicara sama Allah, bicara sama Allah, semuanya bicara sama Allah. Bergabung di Arminareka Perdana, insya Allah akan membuat Bapak Ibu hijrah menjadi lebih baik lagi. Kenapa? Karena satu-satunya travel yang melakukan muhasabah hanya Arminareka Perdana. Hanya Arminareka ini yang bisa memberikan muhasabah di Padang Arafah yang jamaahnya luar biasa. Di Arafah ini, Arminareka itu tidak saja memberangkatkan orang-orang yang mampu, tapi bagaimana memampukan, mengajak orang supaya mampu untuk berangkat haji maupun umroh. Masjid Nabawi adalah masjid yang dibangun oleh Rasulullah SAW yang memiliki keutamaan ketika kita sholat di dalamnya, maka pahalanya lebih baik daripada 1000 sholat di masjid lainnya. Tentu saja ini menjadi impian setiap umat Islam, menjadi dambaan setiap umat Islam. Selain berkunjung ke Tanah Suci Makkah, beribadah di Masjidil Haram, juga berkunjung di Madinah untuk melaksanakan ibadah di Masjid Nabawi. Ditemani mutawif-mutawif handal, mutawif-mutawif yang sangat berpengalaman untuk mengunjungi seperti Jabal Uhud, seperti kebun kurma. Ya, sampai saat ini saya merasa sangat puas dengan pelayanan-pelayanan Arminareka Perdana. Selalu diberikan pelayanan yang nyaman dan kita senang, bahagia, dan alhamdulillah sampai hari ini nggak ada satupun komentar kesusahan. Jadi begitu sigapnya TLTL dan begitu sigapnya pengurus-pengurus dari Arminareka untuk mengurus keperluan kita. Bahkan ada jemaah yang sakit, mereka nyari obat, dan setiap jemaah keberangkatan selalu disediakan dokter. Selamat milad untuk Arminareka. Selamat ulang tahun Arminareka ya ke-30. Selamat ulang tahun untuk Arminareka yang ke-30. Selamat dan sukses untuk milad Arminareka yang ke-30. Dirgahayu hari jadinya yang ke-30. Semoga sukses, terus memberikan berkah dan banyak mengantarkan jamaah-jamaah ke Tanah Suci, lebih banyak lagi dan lebih murah. Wish Arminareka success and prosperity in the future, inshallah, and hope they will do better. Hari ini bukti nyata kerja keras, kesabaran berhasil sehingga Armina mencapai umur 30 tahun dan alhamdulillah masih bertahan sebagai penyelenggara umroh nomor 1 di Indonesia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syahadu alla ilaha illallah wa syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri walul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Haru biru campur aduk perasaan seluruh umat muslim di dunia. Wabil khusus calon-calon jamaah haji khusus Armina Reka Perdana. Bagaimana tidak, agenda yang telah direncanakan 1 tahun ke belakang harus tertunda akibat COVID-19 hingga ke tahun depan. Termasuk saya sendiri. Sungguh telah terbayang di mimpi-mimpi kami saat kami bangun di malam hari bersujud, berharap saat kami mengangkat kepala, kami melihat Ka'bah. Sesaat lagi, sebentar lagi, kami berada di rumah-Mu ya Allah, dapat menyampaikan salam langsung kepada Rasulullah di taman surganya, dapat bertemu langsung denganmu, bermunajat langsung di hadapan Ka'bah, mohon ampunan di Multazam. Kami ingin sekali ya Allah menyempurnakan ibadah kami, menyempurnakan rukun Islam kami dengan menaikkan ibadah haji, berdoa, berbicara, memohon kepadamu, berharap kami kembali suci saat Engkau panggil kami kembali nanti. Pada pagi ini, teman-teman kita yang sedang melaksanakan ibadah haji sedang bersiap-siap untuk berpindah dari tenda Mina ke tenda Arafah untuk melaksanakan wukuf Arafah sesaat setelah azan zuhur berkumandang. Mendengarkan khutbah Arafah, doa-doa, nasihat-nasihat, serta muhasabah. Tidak lain tidak bukan tujuannya hanya untuk satu, menghapus seluruh kesalahan-kesalahan yang telah mereka lakukan, menghapus dosa-dosa yang tertulis di pundak kiri mereka. Bagaimana Bapak Ibu calon-calon jamaah haji? Apakah sedih? Pasti. Apakah iri? Tidak usah ditanya karena saya juga merasakannya. Tapi yakinlah Bapak Ibu pada doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwa samiul alim. Tidak akan terjadi apa-apa suatu pun yang menimpa di muka bumi ini kecuali izin Allah Subhanahu wa taala. Maka yakinlah dan pahamilah kejadian ini adalah kejadian terbaik yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Terimalah persembahan dari kami Armina Reka Perdana untuk Bapak Ibu sekalian agar kita sama-sama berhikmat di hari Arafah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Saudaraku, hari ini tanggal 9 Zulhijjah, hari Arafah, hari yang ditunggu-tunggu dan dinantikan oleh kaum muslimin yang sedang melaksanakan ibadah haji. Karena hari ini adalah puncak ibadah haji. Al-Hajju Arafah. Haji adalah Arafah. Jutaan kaum muslimin memenuhi padang Arafah, bersujud, bermunajat, berdoa dengan dereyan air mata, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan rahmat dan ampunannya. Mungkin di antara kita saat ini ada yang menerawang jauh pikiran kita sambil berandai-andai. Hari ini harusnya aku sudah berada di Arafah. Hari ini harusnya badanku sudah terbalut kain ihram, berdoa, bermunajat, bersujud di padang Arafah, mengharapkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Hari ini harusnya aku berada di tengah jutaan kaum muslimin yang sama-sama mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kenyataannya, saudaraku, saat ini kita berada di tanah air. Saat ini kita berada di rumah kita masing-masing. Saat ini kita hanya bisa menatap nanar tayangan-tayangan di media sosial atau di media televisi jamaah-jamaah saat ini yang sedang ada di padang Arafah, yang jumlahnya sangat-sangat dibatasi oleh pemerintah Saudi Arabia. Disinilah saudaraku,
saatnya kita sadar bahwa kita manusia yang sangat lemah, tidak berdaya sama sekali, tanpa ada campur tangan Allah di dalam kehidupan kita. Saatnya di sini kita sadar sesadar-sadarnya bahwa manusia hanya bisa merencanakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan semuanya. Dan kadangkala rencana Allah berbeda dengan rencana manusia. Kehendak Allah berbeda dengan kehendak kita. Allah memiliki sifat Al-Jabbar yang maha memaksakan kehendaknya. Maka ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menetapkan kehendaknya, tidak ada satupun makhluk di langit dan bumi ini yang bisa mencegah kehendak Allah. Andai seluruh makhluk yang ada di langit dan bumi ini bersatu dan berniat untuk pergi ke arah selatan, tetapi ketika Allah menghendaki mereka harus ke arah utara, maka itulah kehendak Allah yang harus mereka ikuti. Ketika seluruh makhluk di langit dan bumi ini berkehendak semuanya ingin A, tetapi Allah menghendaki B, maka B lah yang terjadi. Itulah perbedaan antara makhluk dengan Al-Khaliq sang penciptanya. Yang kita tidak bisa semau kita, sekehendak kita, menentukan keinginan kita, menentukan arah kita tanpa izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, hari ini kita diuji oleh Allah. Keimanan kita kepada Sang Pencipta kita, kepasrahan kita kepada Sang Pencipta kita. Tentunya kita sudah sangat berharap pada tahun ini kita bisa berangkat ke Tanah Suci. Pada tahun ini kita bisa berangkat ke Baitullah. Dan ternyata kita baru sadar bahwasanya Baitullah adalah rumah Allah, milik Allah. Dan bukan hanya Baitullah, semua permukaan bumi, walau sejengkal, semua adalah milik Allah. Dan hanya Allah yang berhak, yang mengizinkan siapapun di antara penduduk bumi ini untuk datang ke bumi yang lain. Saudaraku, teringat kisah bagaimana Rasulullah SAW bersama ribuan sahabatnya berangkat dari Madinah, ingin melaksanakan ibadah umroh menuju kota Mekah, mengendarai onta, berhari-hari mengarungi perjalanan, diterpa angin, diterpa dengan debu, panas, dingin, dengan harapan ingin bertemu dengan Ka'bah, dengan harapan ingin tawaf di Ka'bah, dengan harapan ingin bersujud di depan Ka'bah. Tetapi apa yang terjadi? 20 kilo menjelang tiba di kota Mekah, Rasulullah bersama ribuan sahabat dihadang oleh orang-orang kafir Quraisy yang saat itu sedang menguasai kota Mekah. Dihalang-halangi oleh kaum Quraisy, dilarangnya Nabi Muhammad bersama ribuan sahabat untuk masuk ke kota Mekah. Tak terbayang bagaimana perasaan Rasulullah bersama para sahabat saat itu. Setelah berhari-hari mengarungi perjalanan dan hanya tinggal 20 km, hanya tinggal sedikit saja, harapan sudah sangat besar. Kerinduan dengan Baitullah sudah begitu besar, tetapi dihalang-halangi, dicegah oleh orang-orang kafir Quraisy, dan terjadi gejolak pada saat itu. Sebagian dari para sahabat ada yang bersikeras menyarankan kepada Rasulullah, kita lawan saja ya Rasulullah. Kenapa tidak kita lawan saja? Tujuan kita adalah mulia, tujuan kita adalah untuk Allah, dan orang-orang kafir itu adalah musuh-musuh Allah. Kenapa tidak kita lawan saja ya Rasulullah? Pasti kita akan dimenangkan oleh Allah. Saat itu Rasulullah SAW terdiam, merenung dan menunggu petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pada akhirnya Rasulullah SAW memutuskan agar kembali lagi ke Madinah. Dan saat itu memerintahkan kepada para sahabat untuk tahallul di daerah tersebut yang terkenal sekarang dengan nama Hudaybiyah. Dan disitulah terjadi perjanjian Hudaybiyah antara kafir Quraisy dengan kaum muslimin, dengan Rasulullah bersama ribuan sahabat.
Saudaraku, terbayang bagaimana gejolak kaum muslimin pada saat itu, manakala Rasulullah SAW memerintahkan untuk tahallul di Hudaybiyah. Ya Rasul, kenapa kita tidak tahallul di Mekah saja? Hanya tinggal beberapa langkah ya Rasul. Tidak, kita tahallul di sini, kata Rasulullah. Saudaraku, tidak ada satupun sahabat yang mau mengikuti perintah Rasulullah untuk tahallul, hingga Rasulullah sendiri yang memulai tahallul, dan baru para sahabat lain mengikuti, dan akhirnya kembali ke kota Madinah. Secara logika mungkin kalau hanya kita lihat dari kulitnya, saudaraku, seolah-olah kenapa Rasulullah lemah menghadapi orang-orang kafir? Kan masih bisa usaha, kan masih bisa ikhtiar secara maksimal, masih bisa melawan. Hanya dengan begini saja kenapa Rasulullah menyerah? Tetapi itulah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ilham, melalui wahyu yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa pada hakikatnya ketika saat itu terhalang oleh orang-orang kafir, tapi hakikatnya Allah belum izinkan kaum muslimin untuk masuk ke kota suci Mekah. Disinilah saudaraku, ternyata kalau saat ini kita masih berada di tanah air Indonesia, kemudian mendapatkan kabar bahwa kita tidak diizinkan oleh pemerintah Saudi Arabia untuk memasuki kota Mekah dalam rangka menunaikan ibadah haji. Hakikatnya adalah Allah belum mengizinkan kepada kita. Allah belum mentakdirkan kepada kita. Allah belum memberikan qadar itu kepada kita. Maka kalau ini kita pandang dari luar, kita lihat dari kulitnya saja, seolah-olah kenapa kita lemah? Kenapa kita tidak berjuang sampai semaksimal mungkin? Kenapa hanya dilarang oleh manusia? Sedangkan ini kita urusan ibadah kepada Allah. Dan berbagai macam pikiran-pikiran yang semua itu mengarah kepada logika-logika hingga melupakan bahwa semua adalah sudah menjadi suratan, sudah menjadi catatan dan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Maka saudaraku, dibandingkan dengan pada masa Rasulullah, kita masih terbilang dan terhitung ringan. Kita masih berada di rumah, kita masih berada bersama keluarga kita, dan kita masih bersiap-siap untuk menata kembali rencana-rencana kita ke depan pada saat kita tidak jadi berangkat haji. Bayangkan bagaimana itu para sahabat sudah hampir tiba di kota Mekah, tentu perasaannya akan lebih campur aduk, tak karuan dibandingkan dengan kondisi kita pada saat ini. Maka saudaraku, marilah kita lebih bijaksana, lebih arif di dalam menyikapi setiap peristiwa dan kejadian di muka bumi, khususnya tidak jadinya atau batalnya kita berangkat ke tanah suci. Kita kembalikan semua kepada Allah. Kita yakin bahwa ini sudah tercatat di Lauhil Mahfuz sejak 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, bahwa tahun 2020 kota suci Mekah tidak diizinkan didatangi kaum muslimin dari seluruh penjuru dunia, kecuali beberapa kaum muslimin yang tinggal di kota Mekah saja, dan itu pun tidak semuanya. Sudah ada catatan, sudah ada takdir sebelumnya. Disinilah ujian iman kita, ujian rukun iman kita, iman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Saat ini kita diuji. Maka saudaraku, jangan buang waktu, menghabiskan energi hanya untuk bersedih dan bersedih. Jangan buang-buang energi kita hanya untuk merenungi nasib yang kadang-kadang terlalu jauh kita berpikir. Iya, kalau tahun depan aku masih hidup. Kalau sudah mati, iya, tahun depan. Kalau ini, kalau tidak seperti ini dan sebagainya. Pikiran-pikiran yang hanya menakut-nakuti diri kita dan membuat kita semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Dan jangan berikan celah kepada iblis, kepada syaitan untuk terus memprovokasi hati kita sehingga sedih yang berkepanjangan, kecewa yang berkepanjangan. Padahal Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya sudah memberikan jaminan kepada orang-orang yang sudah punya niat baik, tetapi niat itu terhalang tanpa kuasa darinya, maka dia tetap mendapatkan pahala dari niatnya itu.
Dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berangkat berhaji, kemudian belum sampai ke tanah suci meninggal dunia, maka dicatat pahalanya sebagai pahala ibadah haji. Nah, saat ini bukan meninggal dunia yang kita harapkan, tetapi ketika hari ini, ketika tahun ini, kita sudah 100% niat kita. Bahkan mungkin di antara saudaraku ada yang sudah melunaskan seluruh biaya ibadah hajinya, tetapi Allah takdirkan kita belum bisa berangkat, maka sudah pasti pahala ibadah haji itu sudah Allah berikan kepada kita. Dan nikmatnya lagi, insya Allah dengan izin Allah panjang umur, tahun depan kita akan betul-betul bisa merasakan nikmatnya ibadah haji yang sesungguhnya. Dan disitulah insya Allah ibadah haji yang paling nikmat yang bisa kita rasakan. Karena kenapa? Karena ada gejolak pada saat tahun-tahun sebelumnya. Ada perasaan yang bercampur aduk karena peristiwa ini. Bapak, Ibu, saudaraku yang berbahagia, mari kita kembalikan semua kepada Allah. Kita sebagai hamba Allah bahkan tidak mampu mengedipkan mata, tidak mampu menggerakkan jari tangan ini tanpa izin Allah. Apalagi untuk melangkah ke Baitullah, untuk melangkah ke tanah suci, tanpa izin Allah kita tidak akan bisa sampai sana. Intinya adalah hari ini, hari Arafah, 9 Dzulhijjah, walau kita ada di rumah, tetapi dengan keimanan kita, dengan keikhlasan kita, kita akan tetap merasa bahagia. Karena inilah pilihan Allah yang terbaik untuk kita. Inilah kehendak Allah yang terbaik untuk kita. Dan boleh kita sampaikan kepada Allah. Hari ini juga kita bicara dengan Allah. Ya Rob, inilah hambamu yang seharusnya hari ini ada di tanah suci Arafah. Yang seharusnya hari ini sedang berpakaian ikhram dan bersujud kepadamu ya Rob. Tapi dengan kehendakmu ya Allah, hari ini aku ada di rumah. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillah, kehendakmu ini aku terima dengan ikhlas. Aku terima dengan ridho. Inilah yang terbaik yang kau berikan untuk kami ya Allah. Insya Allah dengan demikian kita akan tetap tenang, tentram dan bahagia. Dan kita sertai dengan doa agar Allah izinkan tahun depan kita segera betul-betul menginjakkan kaki di padang Arafah. Mari kita nikmati 9 Dzulhijjah dan 10 Dzulhijjah di tanah air. Mari kita nikmati ibadah hari raya Idul Adha. Mari kita nikmati ibadah kurban lillahi ta'ala. Tentu juga tidak kalah nikmatnya dengan ibadah haji, karena keridhaan kita atas kehendak Allah ini. Dan tentu saja bukan hanya Bapak Ibu Saudaraku, kami bersama jajaran para direksi di Arminareka tentu mengalami hal yang lebih dari Bapak Ibu. Karena kami setiap tahun selalu melayani tamu-tamu Allah yang berangkat menunaikan ibadah haji. Tetapi tahun ini kami harus berada di tanah air. Demikian juga dengan ibunda kita, ibunda direksi, ibunda direktur utama Arminareka Perdana, Ibunda Insinyur Hajah Darneli Guril MSc, yang biasanya setiap tahun hampir selama 30 tahun usia Arminareka, beliau setiap tahun selalu ada di tanah suci pada saat ibadah haji. Dan tahun ini beliau ada di tanah air untuk berhari raya Idul Adha, menyembelih ibadah kurban bersama keluarga tercinta. Dan ini tentu ada perasaan-perasaan yang mungkin tak bisa diungkapkan, tetapi dalam kesempatan ini kita akan mendengarkan bagaimana ungkapan beliau, ibunda kita, Direktur Utama Arminareka Perdana, dengan peristiwa ini, dengan kejadian ini, dengan kondisi yang seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang menonton acara sore hari ini, saya tadi ketika ditanya sama Mas Dev Aryan Yusuf, bagaimana perasaan Bu Guril hari ini?
Perasaan saya bukan dari hari ini. Ketika masuk 1 Dzulhijjah, hati saya sudah gelisah, bingung, bercampur aduk. Kenapa? Oh, karena bisnis keliru. Karena apa? Karena saya ingin betul berada di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Janji Allah jelas, Al-Hajju Mabrur laisa lahu jazaun ilal jannah. Ini yang sebetulnya tidak dari 365 hari, hanya 1 hari Allah turun ke langit bumi dan membanggakan. Allah sampaikan ke malaikatnya, kau lihat umatku dan catat apa yang menjadi keinginannya, dan aku akan ampuni segala dosa-dosanya. Ini yang membuat hati saya, sekian puluh tahun saya selalu hadir di Arafah, tapi kali ini nggak bisa hadir. Itu yang membuat saya sangat luar biasa. Al-Hajju Mabrur laisa lahu jazaun illa jannah. Karena Allah menjanjikan haji mabrur tidak ada balasannya kecuali surga, maka itu yang membuat hati saya sedih, karena saya tidak dapat meraih satu janji yang sangat luar biasa yang Allah berikan pada tanggal 9 Dzulhijjah. Kalau kita bicaranya bisnis, insya Allah itu adalah perjalanan biasa, itu adalah turun naiknya usaha. Dalam satu hadis Nabi sampaikan, kalau Allah menganggap bumi ini ada sesayap nyamuk, maka orang kafir tidak akan diberi rezeki. Tapi karena dunia ini tidak sesayap nyamuk, maka seluruh orang manusia di muka bumi ini diberi rezeki. Nah, salah satu tempat, waktu, dan saat yang paling Allah banyak mengampuni dosa umatnya, yaitu pada tanggal 9 Dzulhijjah. Hal inilah yang membuat hati saya betul-betul sedih, betul-betul pokoknya hati saya tuh sedih nggak bisa berada di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah, karena sangat luar biasa pengampunan yang Allah berikan. Bapak Ibu, Arafah, wukuf di Arafah itu adalah rukun haji, dan tujuannya adalah untuk kita melakukan merenung tentang Allah, merenung tentang diri kita sendiri, dan kita juga merenung bahwa Arafah ini nanti adalah miniatur dari padang mahsyar. Bapak Ibu, saya kalau berada di Arafah selalu melihat mengoreksi diri, merenung diri saya. Ya Allah, aku akan datang ke rumahmu, aku akan menghadapmu, kira-kira apa yang sudah dilakukan. Bapak Ibu yang saya hormati, mumpung hari ini kita masih diberi umur, masih diberi kesehatan, masih diberi kesempatan, yuk kita hitung-hitung dari rukun Islam apa yang sudah kita kerjakan. Karena apa? Karena di dunia ini tidak ada yang kekal. Yang kekal ada perubahan dan kematian. Artinya satu hari kita pasti akan mengalami kematian. Nah, ketika kita mati, apa yang kita bawa? Karena semua harta, semua anak, semua apa kita tinggalkan, kita datang sendiri kepada Allah. Saat itulah akan dipertanyakan, kita sebetulnya sudah siapkah menghadap Allah? Kenapa? Karena ketika kita masuk ke liang kubur, pilihannya hanya dua, masuk surga atau masuk neraka. Dan tidak ada masanya lagi untuk melakukan perubahan itu. Bapak Ibu, saya ketika berada di Arafah selalu lihat kemana-kemana, muter-muter, lihat-lihat. Wah, sekarang hati saya miris. Lihat, oh inilah miniatur padang mahsyar. Dalam tahapan kehidupan manusia, ada nanti masanya kita berada di padang mahsyar. Apa yang terjadi di padang mahsyar? Semua orang datang nanti akan berada di padang mahsyar dalam keadaan telanjang. Matahari sejengkal di atas kepala kita. Bapak Ibu bayangkan, secara teori matahari itu sekarang berada 150 juta kilometer dengan suhu 15 juta derajat Celcius. Kebayang nggak? Kebayang nggak berapa panasnya?
sehingga sampai satu saat nanti manusia itu akan berenang di dalam keringatnya sampai ke hidungnya. Itu saking banyaknya keringat, saking panasnya suasana saat itu, tidak satu orang pun yang mukanya tersenyum. Semuanya gelisah, semuanya resah, ini mau apa, mau apa, mau apa. Akhirnya semuanya bingung, dan nanti di sana yang hanya bisa menolong kita dan sebagian orang bisa dilindungi hanyalah orang-orang yang antara lain dia senang bersedekah. Kedua, anak muda yang menggantungkan hatinya di masjid, dan orang-orang yang selalu beribadah rutin dan selalu berzikir, dan dia berzikir bisa menangis karena takut kepada Allah, karena takut menghadapi hari padang mahsyar, dan banyak lagi yang lainnya. Jadi hari ini Bapak Ibu, saya ingatkan bahwa kehidupan kita yang abadi bukan di dunia, kehidupan yang kita yang abadi adalah di akhirat, dan itu masanya dalam kubur, padang mahsyar, Shirathul Mustaqim, baru nanti akan terpisah. Jadi kalau hari ini kita sudah bersiap-siap, ketika kita berada di dunia, kita mengoreksi diri kita, bekal apa yang saya bawa supaya saya bisa di dalam perlindungan Allah ketika berada di padang mahsyar, dan ketika menyeberangi jembatan Shirathul Mustaqim, saya akan lewat dan insya Allah kekal abadi di dalam surga. Saya dan teman-teman hari ini mengajak Bapak Ibu, momen Arafah ini mengajak Bapak Ibu semua, yuk kita bersama-sama mengoreksi diri, kita sama-sama berjuang menghadap Allah dengan bekal yang kita siapkan untuk masuk ke dalam surganya Allah. Nggak berat, insya Allah nggak berat. Lebih berat lagi hal-hal yang negatif, asal kita niatnya betul-betul ingin mencari surganya Allah, terhindar dari nerakanya Allah. Karena ketika di padang mahsyar kita baru berpikir, munculnya adalah semuanya adalah penyesalan-penyesalan. Yuk sebelum terlambat, sebelum menyesal, yuk kita bersama-sama mengoreksi diri, kita jadikan momentum hari Arafah ini yang kita merenungkan diri, dan Arafah ini adalah miniatur dari padang mahsyar yang tempat membagi umat manusia ke tempat yang dua, itu surga atau neraka. Bapak Ibu, tugas kita di dunia ini hanya ibadah, tapi bagaimanapun juga ibadah itu tidak lancar kalau tidak ada usaha. Yuk kita selaraskan, kita seimbangkan ibadah kita dengan usaha kita. Mudah-mudahan kalau hari ini kita semua bisa bahagia di dunia, dan kita juga ingin bersama-sama berbahagia di akhirat. Akhirnya saya ingin sampaikan satu doa. Allahumma inni as'alukal jannata firdaus wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin. Allahumma inni a'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin. Setiap saat kita baca, ya Allah, aku ingin surgamu. Tunjukkan aku jalan, tunjukkan aku cara, ucapan dan perbuatanku mengarah kekuatan ke arah surga. Dan aku mohon perlindungan kepadamu dari sisaan api nerakamu, dan tunjukkan aku jalan untuk aku bisa ucapan dan perbuatan aku terhindar dari siksa api neraka. Inilah bekal yang ingin kami berikan kepada Bapak dan Ibu di momentum hari Arafah hari ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Saudara-saudaraku semua, dimanapun Anda berada, saudara-saudaraku, para pensiar Baitullah yang insya Allah selalu dan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini 9 Zulhijjah, hari Arafah. Doa terbaik adalah doa yang dipanjatkan ketika hari Arafah. Doa yang paling utama adalah doa yang dinaikkan pada saat hari Arafah. Saudaraku yang dirahmati Allah, hari ini, detik ini, menit ini, di padang Arafah, saudara-saudara kita berkumpul di padang Arafah. Mereka menangis, mengibah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hari ini Allah buka langit 1 sampai langit 7 buat kita semua, wabil khusus saudara-saudara kita yang menunaikan ibadah haji. Saudaraku yang dirahmati Allah, jadi kalau saudara-saudaraku lihat bagaimana bukti kecintaannya seorang ibu, bukti kepeduliannya seorang ibu, yang dari tanggal 1 Zulhijjah beliau meneteskan air mata, dan ketika ditanya oleh anak-anaknya, ditanya oleh saudara-saudaranya, kenapa engkau menangis? Beliau tidak bisa menjawab, beliau hanya terbayang wajah kita semua. Beliau hanya mengatakan, saya ingat Arafah, saya ingat Arafah. Umur saya sudah 62 tahun Pak Ustadz. Dan yang lebih hebat lagi saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kita punya banyak saudara, kita punya banyak teman, kita punya banyak kawan-kawan. Tapi coba tanya dalam diri kita sendiri, adakah teman kita hari ini yang mengingatkan hari ini adalah hari Arafah? Adakah? Dan ini luar biasa sekali, Ibunda Hajah Darneri Guril menelpon kami semua, ayo Pak Ustadz, ayo semuanya kita kumpul, kita berdoa buat kita semua, kita taubat sama Allah, kita doa buat semua teman-teman pensiar Baitullah dimanapun berada, agar mereka nanti bisa melaksanakan ibadah haji. Bayangkan teman-teman, adakah saudara, keluarga yang mengingatkan kita seperti itu? Maka hari ini kami berkumpul buat kita semua. Armina Reka memfasilitasi kita untuk melakukan doa bersama. Kita akan bermunajat sama Allah yang hari ini semua pintu langit ya Allah dibuka. Saudaraku yang dirahmati Allah, kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Kita berdoa. Berdoa. Berdoa minta sama Allah di hari Arafah ini betul-betul Allah ampuni kita. Nggak terbayang saudara-saudaraku bagaimana nanti ganasnya, panasnya di padang mahsyar. Maka hari ini ayo semuanya kita hentikan sejenak aktivitas kita di hari Arafah yang mulia ini, kita minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astagfirullahaladzim. Kita angkat kedua tangan kita, astagfirullahaladzim. Ampun ya Allah, ampun Allah, ampun Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afina ma huwa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim. Astaghfirullah. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'alhu hajjan hajjan ma'bura
wa sya'yana sya'yan mashkura wa dhanbana dhanban maghfura wa amalan sholihan maqbula wa tijaratan lan tabur. Ya alim ma fi sudur ahrijna ya Allah minadh dhulumati ilan nur. Allahumma balighna Makkah wal Madinah wal Arafah warzuqnal hajjal mabrur warzuqnal hajjal mabrur warzuqnal hajjal mabrur ya Rabb. Kau lihat tangan kami hari ini bergetar Allah. Kau lihat hari ini tangan kami bergetar. Haru campur takut campur rindu semuanya menjadi satu di hari Arafah-Mu ini ya Allah. Kami mohon ampun atas segala dosa dan maksiat yang pernah kami lakukan. Ya Rabb, sudah tidak terbayang sudah berapa banyak dosa dan maksiat yang pernah kami lakukan ya Allah. Ampun ya Allah, ampun ya Allah, ampun ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Hari ini kami yang berada di Indonesia Allah, seakan-akan kami ingin terbang menuju padang Arafah-Mu, ingin wukuf bersama hamba-hamba pilihan-Mu ya Allah. Rasa-rasanya kami ingin terbang dengan kedua tangan kami sebagai sayap, dengan kekuatan iman kami ya Allah. Kami terbang menuju Arafah-Mu, kami iri ya Allah. Kami ingin menunaikan ibadah haji ya Allah. Ya Rabb, berikan kesabaran, ketulusan, keikhlasan, dan ganjaran yang lebih banyak kepada saudara-saudara kami yang harusnya tahun ini berada di Arafah, yang harusnya hari ini mereka bermandikan air mata, yang harusnya hari ini mereka mendoakan anak-anak mereka, orang tua mereka. Beri mereka ganjaran yang berlipat-lipat ya Allah. Tambahkan kesabaran buat mereka agar mereka mempunyai motivasi yang tinggi untuk hadir nanti di Arafah-Mu di tahun yang akan datang Allah. Ya Rabb, Engkau lihat kami ya Allah. Engkau lihat kami ya Allah. Entah karena banyaknya dosa kami atau entah karena maksiat kami yang terlalu banyak, tahun ini kami menghadapi banyak sekali cobaan Allah. Umrah Engkau tutup, haji kami pun tidak berangkat. Kami kehilangan keluarga kami ya Allah. Kami kehilangan ibu kami. Kami kehilangan anak kami kehilangan ayah kami Allah. Di tahun ini juga suami kami kehilangan pekerjaan. Di tahun ini juga istri kami kehilangan pekerjaan. Kesulitan ekonomi memeluk kami Allah. Kesulitan keuangan memeluk kami ya Allah. Maka beri kemudahan kami Allah untuk tetap bertahan dengan ujian, dengan semuanya ini hanya bersandar kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Angkat ya Allah, angkat COVID-19 dari bumi Indonesia. Angkat COVID-19 ini dari tempat kami ya Allah. Kami mohon padamu Allah, izinkan kami menemani saudara-saudara kami yang ingin berangkat umrah, berangkat ibadah haji. Kau buka Mekah, Madinah buat kami. Kami bisa menggandeng keluarga kami untuk bisa dapat pergi ke sana ya Allah. Ya Allah, entah sudah berapa banyak air mata ini yang tumpah mengadu kepadamu karena kesulitan-kesulitan kami. Saudara-saudara kami terancam diberhentikan karena krisis ekonomi, karena COVID-19 ya Allah. Saudara-saudara kami terancam diberhentikan. Ya Rob, berikan kekuatan kepada kami semua. Jadikan Indonesia ini Indonesia yang sehat Allah. Negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.
Jadikan Indonesia ini nyaman, aman, damai buat kami semua, sehingga kami bisa bekerja sebagai mestinya, kami bisa beribadah dengan tenang. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, di hari Arafah yang indah ini ya Allah, dengan penghambaan kami yang rendah, kami segenap keluarga besar PT Arminareka Perdana dan pensiar Baitullah dimanapun kami berada, yang kami hari ini bermunajat padamu ya Allah. Engkau lihat Allah, tangan kami bergetar memohon padamu ya Allah. Izinkan Allah, sebelum Engkau angkat nyawa kami, izinkan kami walau hanya sekali saja kami bisa wukuf di padang Arafah. Kami bisa wukuf di padang Arafah Allah. Kami bisa wukuf di padang Arafah, mengangkat kedua tangan kami, meneteskan air mata kami, berdoa buat anak-anak kami, suami kami, istri kami, dan keluarga kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, berikan kekuatan kepada kami di sisa umur kami ini. Apa yang kami lakukan adalah semuanya diniatkan ibadah kepada Engkau ya Allah. Jauhkan kami dari sifat iri, dengki, fitnah, benci kepada orang lain. Jadikan syiar kami adalah syiar menuju surgamu. Jadikan syiar kami adalah syiar menuju kepada keindahanmu. Jadikan syiar kami sebagai pembuka pintu rezeki buat kami sekeluarga ya Allah. Di hari Arafahmu yang indah ini ya Allah, Kau terima air mata kami, Kau terima air mata kami ya Allah. Terlalu sedikit air mata kami ini ya Allah dibandingkan dengan dosa-dosa yang kami lakukan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah kepada kami kekuatan lahir dan batin, agar kami tidak tergoda, tidak terganggu, tidak terjebak dengan godaan syaitan yang terkutuk. Jauhkan kami dari kesombongan ya Allah, jauhkan kami dari kesombongan ya Allah, dan jadikan setiap nafas kami adalah tasbih-tasbih kami kepadamu. Jadikan setiap langkah kami adalah gugurnya dan rontoknya segala dosa-dosa kami ya Allah. Dan jadikan setiap keringat kami, setiap tetes keringat kami adalah pembuka pintu surga buat kami dan kedua orang tua kami ya Allah. Ya Rabb, kami ingin haji ya Allah, kami ingin haji ya Allah, kami ingin haji ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jaga PT Arminareka Perdana dari tangan orang-orang yang ingin menjatuhkan, orang-orang yang jahat, orang-orang yang ingin berbuat jahat ya Allah. Jadikan kami sebagai perusahaan yang terpercaya, yang amanah, yang bisa menemani dan melayani hamba-hambamu untuk datang ke rumahmu, datang ke rumah kekasihmu ya Allah. Dan jadikan kami keluarga besar PT Arminareka Perdana adalah keluarga besar yang Kau ikat dengan ikatan Arafah, yang Kau ikat dengan ikatan Baitullah, yang Kau ikat dengan ikatan cinta kepada kekasihmu ya Allah. Rabbi, ucapan terima kasih kami tolong sampaikan kepada ibunda kami, kepada guru kami, Ibu Hajah Dari Guru, sampaikan kepada beliau ya Allah. Beliau yang menginspirasi acara ini, Kau panjangkan umur beliau, Kau panjangkan, Kau berikan kesehatan kepada beliau, kepada semua manajemen PT Arminareka Perdana. Jauhkan mereka semua dari godaan fitnah ya Allah, jauhkan mereka fitnah dunia dan fitnah akhirat. Jaga keselamatan mereka ya Allah. Ya Rabb, di penghujung doa kami meminta kepadamu ya Allah, jangan Engkau tolak doa kami, jangan Engkau hinakan kami, jangan Engkau acuhkan doa kami ya Allah. Kalau Engkau acuhkan, maka kepada siapa lagi kami akan memohon pertolongan? Kalau Kau acuhkan, kemana lagi kami harus meminta kepada selain dirimu Allah? Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil adzim.
Allahumma ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan persembahan dari kami. Semoga bermanfaat. Dan kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Armina Reka Perdana itu didirikan tahun 1990. Alhamdulillah sudah 30 tahun melayani tamu-tamu Allah dengan baik. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Dalam kita mensiarkan Baitullah, niatnya lihat karena Allah, mau atau tidak, itu sudah areanya Allah. Itu sudah wilayahnya Allah. Armina Reka. Alhamdulillahirabbil alamin, di tahun ke-30 Armina Reka Perdana sampai dengan bulan Februari jamaah kita sudah hampir mencapai 25.000 orang. Semuanya bicara sama Allah, bicara sama Allah, semuanya bicara sama Allah. Bergabung di Armina Reka Perdana, insya Allah akan membuat Bapak Ibu hijrah menjadi lebih baik lagi. Kenapa? Karena satu-satunya travel yang melakukan muhasabah hanya Armina Reka Perdana. Hanya Armina Reka ini yang bisa memberikan muhasabah di Padang Arafah yang jamaahnya luar biasa. Di Arafah ini, Armina Reka itu tidak saja memberangkatkan orang-orang yang mampu, tapi bagaimana memampukan, mengajak orang supaya mampu untuk berangkat haji maupun umroh. Masjid Nabawi adalah masjid yang dibangun oleh Rasulullah SAW yang memiliki keutamaan ketika kita sholat di dalamnya, maka pahalanya lebih baik daripada 1000 sholat di masjid lainnya. Tentu saja ini menjadi impian setiap umat Islam, menjadi dambaan setiap umat Islam. Selain berkunjung ke Tanah Suci Makkah, beribadah di Masjidil Haram, juga berkunjung di Madinah untuk melaksanakan ibadah di Masjid Nabawi. Ditemani mutawif-mutawif handal, mutawif-mutawif yang sangat berpengalaman untuk
mengunjungi seperti Jabal Uhud, seperti kebun kurma. Ya, sampai saat ini saya merasa sangat puas dengan pelayanan Armina Reka Perdana. Selalu diberikan pelayanan yang nyaman dan kita senang, bahagia, dan alhamdulillah sampai hari ini nggak ada satupun komentar kesusahan. Jadi begitu sigapnya TL dan begitu sigapnya pengurus-pengurus dari Armina Reka untuk mengurus keperluan kita. Bahkan ada jemaah yang sakit mereka nyari obat, dan setiap jemaah keberangkatan selalu disediakan dokter. Selamat milad untuk Armina Reka. Selamat ulang tahun Armina Reka ya ke-30. Selamat ulang tahun untuk Armina Reka yang ke-30. Selamat dan sukses untuk milad Armina Reka yang ke-30. Dirgahayu hari jadinya yang ke-30. Semoga sukses, terus memberikan berkah dan banyak mengantarkan jamaah-jamaah ke Tanah Suci, lebih banyak lagi dan lebih murah. Wish Armina Reka success and prosperity in the future inshallah, and hope they will do better. Hari ini bukti nyata kerja keras, kesabaran berhasil sehingga Armina mencapai umur 30 tahun dan alhamdulillah masih bertahan sebagai penyelenggara umroh nomor 1 di Indonesia. Armina Reka Perdana itu didirikan tahun 1990. Alhamdulillah sudah 30 tahun melayani tamu-tamu Allah dengan baik. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Dalam kita mensiarkan Baitullah, niatnya lihat karena Allah, mau atau tidak, itu sudah areanya Allah. Itu sudah wilayahnya Allah. Armina Reka. Alhamdulillahirabbil alamin, di tahun ke-30 Armina Reka Perdana sampai dengan bulan Februari jamaah kita sudah hampir mencapai 25.000 orang. Semuanya bicara sama Allah, bicara sama Allah, semuanya bicara sama Allah. Bergabung di Armina Reka Perdana, insya Allah akan membuat Bapak Ibu hijrah menjadi lebih baik lagi. Kenapa? Karena satu-satunya travel yang melakukan muhasabah hanya Armina Reka Perdana. Hanya Armina Reka ini yang bisa memberikan muhasabah di Padang Arafah yang jamaahnya luar biasa. Di Arafah ini, Allah. Armina Reka itu tidak saja memberangkatkan orang-orang yang mampu, tapi bagaimana memampukan, mengajak orang supaya mampu untuk berangkat haji maupun umroh. Masjid Nabawi adalah masjid yang dibangun oleh Rasulullah SAW, yang memiliki keutamaan ketika kita sholat di dalamnya, maka pahalanya lebih baik daripada 1000 sholat di masjid lainnya. Tentu saja ini menjadi impian setiap umat Islam, menjadi dambaan setiap umat Islam. Selain berkunjung ke Tanah Suci Makkah, beribadah di Masjidil Haram, juga berkunjung di Madinah untuk melaksanakan ibadah di Masjid Nabawi. Di
ditemani mutawif-mutawif handal, mutawif-mutawif yang sangat berpengalaman untuk mengunjungi seperti Jabal Uhud, seperti kebun kurma. Ya, sampai saat ini saya merasa sangat puas dengan pelayanan Armina Reka Perdana. Selalu diberikan pelayanan yang nyaman dan kita senang, bahagia, dan alhamdulillah sampai hari ini nggak ada satupun komentar kesusahan. Jadi begitu sigapnya TLTL dan begitu sigapnya pengurus-pengurus dari Armina Reka untuk mengurus keperluan kita. Bahkan ada jemaah yang sakit mereka nyari obat, dan setiap jemaah keberangkatan selalu disediakan dokter. Selamat milad untuk Armina Reka. Selamat ulang tahun Armina Reka ya ke-30. Selamat ulang tahun untuk Armina Reka yang ke-30. Selamat dan sukses untuk milad Armina Reka yang ke-30. Dirgahayu hari jadinya yang ke-30. Semoga sukses, terus memberikan berkah dan banyak mengantarkan jamaah-jamaah ke Tanah Suci, lebih banyak lagi dan lebih murah. Wish Armina Reka success and prosperity in the future inshallah, and hope they will do better. Hari ini bukti nyata kerja keras, kesabaran berhasil sehingga Armina mencapai umur 30 tahun dan alhamdulillah masih bertahan sebagai penyelenggara umroh nomor 1 di Indonesia.